Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodoh Liawati, MPM 1811060267. Di sini akan mempresentasikan tentang antibodi monoklonal, di mana pada mata kuliah bioteknologi kali ini dibimbing oleh Ibu Rizky Nispi Ramdhani MSI. Ya, kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada definisi antibodi monoklonal, di mana antibodi monoklonal merupakan senyawa yang homogen, yang sangat spesifik dan dapat diproduksi dalam jumlah yang besar, sehingga sangat menguntungkan jika digunakan sebagai alat diagnostik. Selanjutnya adalah sejarah antibodi monoklonal. Pada tahun 1975, Cohier dan Milstein memperkenalkan cara baru untuk membuat antibodi dengan mengimulsikan hewan percobaan. Kemudian sel limfositnya difusikan dengan sel mieloma sehingga sel hibrid dapat dibiarkan terus-menerus dan membuat antibodi yang homogen yang diproduksi oleh satu klon sel hibrid. Nah, dari terobosan Georges Kohler, Chester Milstein, dan Niels Jern yang mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1985 berkat hasil penemuannya tentang antibodi monoklonal. Nah, telah mereka buktikan perubahannya itu sangat besar dalam produk antibodi secara in vitro. Selanjutnya ada pembuatan antibodi monoklonal. Yang pertama itu imunisasi mencit. Yang kedua, fusi sel limpa kebal dan sel mieloma. Yang ketiga, eliminasi sel induk yang tidak berfusi. Dan yang terakhir adalah isolasi dan pemilihan klon hibridoma. Yang pertama ada imunisasi mencit. Nah, antigen berupa protein atau polisakarida yang berasal dari bakteri atau virus disuntikan secara in vitro ataupun secara intraveronel. Nah, setelah 2-3 minggu disusul suntikan antigen secara intraven sekali atau beberapa kali suntikan. Mencit dengan kebal terbaik dipilih. 12 hari setelah penyuntikan terakhir, antibodi yang terbentuk pada mencit itu akan diperiksa dan diukur titer antibodinya. Nah, mencit dimatikan dan limpanya diambil secara aseptis. Kemudian dibuat suspens sel limpa untuk memisahkan sel B yang mengandung antibodi. Nah, cara ini tuh dianggap baik dan banyak dipakai, walaupun kadangkala dipengaruhi oleh sifat antigen atau respon imun binatang yang berbeda-beda. Selanjutnya itu yang kedua ada fusi sel limpa kebal dan sel mieloma. Pada kondisi biasa sel limpa itu membuat antibodi akan cepat mati. Nah, tetapi pada sel mieloma itu dapat dibiarkan secara terus-menerus, sehingga sel hibrid dapat memproduksi antibodi secara terus-menerus dalam jumlah yang tidak terbatas secara in vitro. Fusi sel diawali dengan fusi membran plasma sehingga menghasilkan sel besar dengan 2 atau lebih inti sel yang berasal dari kedua induk sel yang berbeda jenis yang disebut heterokarion. Pada waktu tumbuh dan membelah diri, terbentuk dari satu inti yang mengandung kromosom kedua induk yang disebut sel hibrid. Frekuensi fusi dipengaruhi beberapa faktor, antara lain jenis medium, perbandingan jumlah sel limpa dengan sel mieloma, jenis sel mieloma yang digunakan, dan bahan-bahan yang mendorong timbulnya fusi atau fusigen.
Penambahan polietilin, glikol, dan dimetil sulfoksida dapat menaikkan efisiensi fusi sel. Yang ketiga ada eliminasi sel induk yang tidak difusi. Nah, di sini penting untuk mematikan sel yang tidak fusi agar sel hibrid mempunyai kesempatan untuk tumbuh. Dengan cara membiarkan sel hibrid dalam media selektif yang mengandung hipokantin, aminopterin, dan timidin, atau kita singkat menjadi HAT. Nah, selanjutnya aminopterin ini menghambat jalur biosintesis purin dan pirimidin, sehingga memaksa sel menggunakan sulfat fathau. Nah, selanjutnya sel mieloma ini mempunyai kelainan untuk mensintesis nukleotida, yaitu sel mieloma yang tidak mempunyai enzim timidin kinase atau hipokantin fosforibosi transferase, sehingga sel mieloma yang tidak berfusi karena tidak mempunyai enzim kinase tadi itu dia akan mati. Sedangkan sel hibrid karena mendapatkan enzim tersebut dan sel mamalia yang difusikan dapat menggunakan sulfat pathway, itu tuh molekulnya tetap sehingga tetap gitu hidup dan berkembang. Jadi dia bisa hidup dan berkembang. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada isolasi dan pemilihan klon hibridoma. Nah, sel hibrid itu dia dikembangbiakan sedemikian rupa sehingga tiap sel hibrid akan membentuk klonil homogen yang disebut hibridoma. Nah, tiap kolonil itu kemudian akan dipelihara terpisah satu sama lain. Hibridoma yang tumbuh diharapkan mensekresi antibodi ke dalam medium, sehingga antibodi yang terbentuk bisa diisolasi. Umumnya, penentuan antibodi yang diinginkan dilakukan dengan cara enzim liket imunosorben, atau kita bisa menyingkatnya dengan ELISA, atau radioimmunoassay, atau kita juga bisa menyingkatnya dengan RIA. Nah, pemilihan klon hibridoma ini dilakukan 2 kali. Pertama itu untuk dilakukan ataupun untuk memperoleh hibridoma yang dapat menghasilkan antibodi. Nah, yang kedua itu adalah memilih sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang potensial menghasilkan antibodi monoklonal yang lebih tinggi dan stabil. Nah, selanjutnya ini adalah bagan pembuatan antibodi monoklonal. Dari 4 tahap tadi, ini adalah bagannya, bisa teman-teman lihat ya. Dan yang selanjutnya itu adalah antibodi monoklonal generasi baru, di mana pada generasi baru ini ada 3. Yang pertama itu ada chimeric monoclonal antibodies, dan yang kedua itu ada fully human monoclonal antibodies, dan yang ketiga itu ada humanized monoclonal antibody. Nah, yang pertama ini ada chimeric monoclonal antibodies. Nah, di sini teknik rekayasa genetika untuk menciptakan suatu mencit atau tikus yang dapat memproduksi sel hibrid mencit ataupun manusia. Nah, yang kedua itu ada polyhuman monoclonal antibodies, di mana antibodi yang paling ideal ini untuk menghindari terjadinya respon imun karena protein antibodi yang disuntikan ke dalam tubuh seluruhnya. Dan yang terakhir ada humanized monoclonal antibody, di mana antibodi ini itu dibuat sedemikian rupa sehingga bagian protein yang berasal dari mencit hanya terbatas pada antigen binding site saja. Sedangkan bagian yang lainnya, yaitu bagian variabel dan bagian konstan berasal dari manusia. Jadi ini perpaduan dari mencit dan manusia. Nah, yang selanjutnya ada penggunaan antibodi monoklonal untuk terapi kanker. Nah, di sini antibodi monoklonal itu dibagi 2 ya untuk terapi kanker. Yang pertama itu ada antibodi monoklonal murni,
Dan yang kedua ada antibodi monoklonal yang dikombinasi. Nah, di sini yang pertama itu antibodi monoklonal murni. Antibodi monoklonal murni ini mengikat diri pada antigen spesifik yang dimiliki oleh sel kanker sehingga dapat dikenal dan dirusakkan oleh sistem imun tubuh. Nah, yang kedua itu ada antibodi monoklonal yang dikombinasi. Antibodi monoklonal yang dikombinasi dengan beberapa senyawa lain seperti conjugate monoklonal antibodies. Nah, antara lain ada kemoterapi, toksis, dan senyawa radioaktif. Dan bisa teman-teman lihat ya, di sini ada tabel tentang jenis biologik respon modifier yang digunakan sebagai imunoterapi. Jadi di sini ada jenis imunopotensiasi, ada produk, sama ada efek utama. Di mana jenis imunopotensiasi ini yang digunakan itu ada produk bakteri, ada molekul sintesis, sama ada sitokinin. Di mana pada produk bakteri ini dia menghasilkan produk yaitu BCG, Patchnase Muramyl Peptide Trehalosa di mikolat, dan efek utamanya itu mengaktifkan makrofag dan NK atau melalui sitokin. Yang kedua itu ada molekul sintesis, di mana produknya di sini adalah piramin dan pirimidin, dan efek utamanya adalah menginduksi produksi interferon. Dan yang terakhir adalah sitokinin, di mana produk sitokinin ini dia menghasilkan interferon alfa, beta, dan gamma, dan TNF. Efek utamanya yaitu mengaktifkan makrofag dan sel NK. Nah, sekian teman-teman presentasi dari saya. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan dan ada yang masih bingung, bisa tulis komentar di bawahnya ya. Dan apalagi gitu sarannya, biar kedepannya kita tetap membuat ataupun membahas tentang video-video tentang biologi. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.